lapar kalau kita mensikapinya dengan cermin agama, justru lapar itu menjadi nilai yang lebih di sisi Allah. Bahkan dengan lapar itu manusia akan bisa mengetuk pintu surga. Jadi pintu surga itu diketuk dengan lapar. Nah itu kalau sikap kita dengan iman ya. Tapi kalau sikap kita dengan nafsu, memang lapar itu sangat mengecewakan. Bahkan siapa yang mau lapar kan gitu ya. Kita kadang puasa satu hari aja, setengah hari bahkan bukan satu hari ya, itu maunya buru-buru apa? Buru-buru berbuka ya, karena nggak tahan lapar katanya. Padahal kalau dia sudah menyikapinya dengan iman, insya Allah akan menjadi indah lapar itu. Jadi saya teringat juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikannya kepada istri tercinta beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, dengan kalimat kelembutannya, dengan kata bijaknya. Rasul menyampaikan kepada istrinya itu, wahai istriku tercinta Humairah, adimu qur'a babil jannah yuftahu lakum. Wahai istriku Aisyah radhiyallahu anha, teruskan olehmu untuk membuka pintu surga agar terbuka untuk kalian, untuk kamu. Niscaya pintu surga itu terbuka untuk kamu. Jadi Siti Aisyah diperintahkan teruskan untuk mengetuk pintu surga, niscaya dia akan dibukakan untuk kamu. Lalu Siti Aisyah menjawab, ya, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah, kaifa nadimu qur'a babil jannah ya Rasulullah, dengan apa kami membuka pintu surga itu ya Rasulullah, dan terus menerus kami lakukan untuk membukanya itu dengan apa? Qala, Rasul menjawab, bil ju'i, dengan lapar katanya, dengan lapar. Maksudnya di sini apa? Rasulullah menekankan kepada Aisyah, juga kita termasuk umatnya. Jadi ending hadis ini bukan hanya untuk berlaku pada Siti Aisyah, tapi umatnya. Jadi pintu surga itu bisa terbuka dengan lapar gitu. Diketuknya dengan lapar. Maksudnya di situ berpuasa. Banyak orang yang lakukan puasa, maka pintu surga akan terbuka dengan puasa itu. Jadi maksudnya lapar. Seperti yang kemarin kita jelaskan, Rasulullah itu kalau memang beliau lapar itu, beliau niatkan berpuasa dengan puasa sunnah, sehingga dapat pahala. Laparnya itu tidak sia-sia, jadi justru mendatangkan pahala. Nah disitulah yang disebut lapar yang bisa mengetuk pintu surga. Nah saudaraku, kita akan bisa temukan dua kelompok manusia yang disebut bahasa lapar itu ya. Ada orang yang kekurangan sehingga menyebabkan dia lapar, ada juga orang yang berkelebihan dan berkecukupan tentang makanan sehingga membuat dia juga lapar. Nah ini antum kan pasti bingung ya. Orang yang kekurangan menyebabkan dia lapar, logika kita berpikir udah pantas dia lapar, betul ya? Udah pantas dia lapar. Tapi ada orang yang berkecukupan, yang berkelebihan dengan makanan, tapi dia lapar gitu. Apa maksudnya? Maksudnya apa di situ? Maksudnya orang yang berkecukupan tentang harta, tentang makanan, tidak menyebabkan mereka sibuk dengan harta dan makanan itu, tapi justru mereka menyibukkan dirinya untuk kepentingan akhirat. Banyak berpuasa, banyak berzikir, harta yang diberikan Allah digunakan di jalan Allah, begitu maksudnya. Nah ini terjadi pada siapa? Pada diri Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kaya nggak? Kaya nggak? Kaya. Tahu dari mana kayanya? Dari kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama, dan itu sesuai hadis ya. Nabi Sulaiman kaya tapi lapar, saudara. Loh, kenapa beliau kaya tapi lapar? Beliau tidak memprioritaskan kekayaannya untuk mengenyangkan perutnya, tidak. Karena para nabi itu diciptakan Allah memang dalam kondisi yang lapar-lapar. Nggak ada nabi yang pada kenyang perutnya, nggak ada. Termasuk Nabi Sulaiman kaya tapi malah memilih
lapar. Walaupun harta banyak dilimpahkan, Allah tidak membuat dia sombong, justru hartanya digunakan untuk perjuangan jalan Allah. Dia banyak membantu orang dari hartanya, sementara dia nggak pernah pikirkan tentang dirinya, tapi justru dia lebih mengutamakan laparnya, saudara. Kalau Nabi Sulaiman pengen beli Pizza Hut, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Dari mana Pizza Hut zaman itu? Ya, kalau beliau mau beli katakan makanan yang lezat cita rasanya, bisa, bisa, duitnya banyak, tapi nggak mereka pilih. Ya, nggak mereka pilih. Nah, makanya dari dua pilihan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu, ya, kalau bahasa orang sekarang itu ditanya, Sulaiman, kamu tuh lebih mencintai siapa? Allah kah atau makanankah gitu? Ada bahasa anak sekarang tuh, ya, ada yang disebut food lover, ada good lover. Food lover, good lover. Nah, kalau good lover itu cinta Tuhan, Allah maksudnya, cinta Allah. Ada lagi food lover, cinta makanan. Nah, antum kalau suruh pilih nih, pilih mana? Good lover apa food lover? Hah? Good lover, ya. Cinta apa? Cinta Allah, cinta Tuhan. Nabi Sulaiman tuh ketika disuruh pilih, maksudnya lebih mana yang dia cintai, makanankah atau Tuhankah? Tuhan, Allah, ya. Allah yang Nabi Sulaiman pilih gitu. Kenapa? Karena ketika dia cinta dengan Allah, maka lapar itu tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang menyusahkan dia. Justru lapar itu bisa menjadi keuntungan dan keberkahan dia, karena berkat cintanya kepada Allah. Tapi kalau orang yang food lover, cinta sama makanan, sampai menutup daripada aliran-aliran darah yang dimana untuk mengingat Allah, justru dengan banyak makan tadi, darah itu tertutup untuk bisa mengingat Allah. Karena apa? Orang kalau sudah banyak makan, kenyang, bawaannya apa? Tidur tuh. Tidur bagaimana mau ingat Allah? Tapi kalau orang lapar, tuh biasanya dia selalu ingat dengan Allah. Begitu, saudara. Nah, ini kita lagi bahas tentang masalah lapar, saudara. Nah, sehingga dengan yang demikian itu akan jauh daripada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dosa itu akan jauh, Pak, orang lapar itu. Kecuali kalau orang lapar yang kagak beriman. Biasanya kalau dia lapar, dosa itu terbuka buat dia. Ngapain? Ngapain? Mencuri makanan orang kalau nggak punya iman. Kalau orang punya iman, enggak. Dia tetap berzikir, dia tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang lapar yang sebenarnya tadi, insya Allah dia bakal dijaga sama Allah, bahkan dia akan menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Begitu, saudara. Nah, perlu dicatat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul bahwa setan itu dia akan berjalan pada peredaran darah setiap anak Adam. Akan berjalan dia. Terus aja setan itu berjalan dari peredaran darah manusia. Maka pesan Rasul kepada kita umatnya, persempitlah jalan setan itu pada peredaran darahmu. Dengan apa persempitnya Rasul? Dengan cara lapar dan puasa. Itulah cara mempersempit jalannya setan pada peredaran darah kita. Masya Allah.